Shalom teman-teman semua, selamat sore. Sebentar lagi kita mau mulai ibadah pemuda. Untuk itu kita siapkan hati kita untuk memasuki hadirat Tuhan. Kita angkat satu pujian, Ku Percaya Janjimu. Saat ku hancur hati, ku datang beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup, namun firman-Mu selalu menyertaiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kita ulang pujian ini dari awal. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di ibadah online ini. Ya Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Walaupun ibadah ini kami lakukan dari rumah kami masing-masing, kiranya ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Apa kabar teman-teman pada sore hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Semoga semuanya tetap pada sehat-sehat aja ya di rumah. Kalau gitu kita angkat satu pujian, kunaikan syukurku. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan ini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan ini hanya untukmu. Memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan ini hanya untukmu. Hanya untukmu, hidup yang kau beri dan ini hanya untukmu. Masih mau puji nama Tuhan? Masih dong. Kita mau angkat pujian kembali. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang,
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita angkat pujian seperti Bapa sayang anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kita angkat pujian dari awal. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya,
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami dari awal hingga pertengahan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom anak-anak muda yang saya kasihi dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat malam, selamat kita kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, malam hari ini anak-anak muda, saya akan memberikan firman Allah yang terdapat di dalam kitab Yosua pasal yang ketiga. Yosua pasal yang ketiga, ayat yang pertama kita baca sampai ayat yang keempat. Yosua pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana. Sebelum menyeberang, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah kamu mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Haleluya. Anak-anak muda dan remaja yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan bahwa kitab Yosua ini merupakan kelanjutan daripada 5 kitab Musa, ya, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kalau kita melihat di dalam kitab Yosua, itu mencatat peristiwa bangsa Israel ketika menyeberangi sungai Yordan dan ketika mereka menaklukkan seluruh bangsa yang ada di tanah Kanaan. Dan kalau kita memperhatikan anak-anak muda dan remaja yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa Allah dengan caranya yang ajaib itu selalu memperhatikan umat-umat kesayangannya. Sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, Allah lebih dahulu, saudaraku, mengajar bangsa Israel. Supaya apa, saudaraku? Setelah mereka sampai di tanah Kanaan, mereka menjadi umat-umat Tuhan yang benar-benar militer. Kalau saya memperhatikan di dalam kitab Yosua pasal yang ketiga ini, Allah mempersiapkan kita sebagai generasi muda untuk melihat perbuatan-perbuatan besar yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Sebelum Allah mengangkat seseorang, sebelum Allah menyatakan kuasa dan perjanjiannya nyata dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali Allah memproses kita ataupun mendidik kita sebagai anak-anak Tuhan. Supaya apa? Supaya kita benar-benar menjadi pribadi yang siap untuk melihat kegerakan yang besar yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, Allah telah berjanji kepada bangsa Israel bahwa mereka akan mendapatkan tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi sebelum mereka sampai menikmati perjanjian tersebut, kalau saya memperhatikan di dalam Yosua pasal yang ketiga ini, Allah lebih dahulu menguji mereka. Atau dengan kata lain, Allah mengajar bangsa Israel dengan 3 pelajaran rohani. Yang pertama adalah di mana Allah mengajar mereka supaya berjalan dengan iman. Ya.
Sekali lagi saya katakan, Allah mengajar bangsa Israel supaya mereka berjalan dengan iman. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang keempat, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Haleluya. Nah, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di mana bangsa Israel mengalami banyak kesulitan, ya. Tetapi saudaraku, kita memperhatikan bahwa ketika mereka menghadapi berbagai macam kesulitan, bangsa Israel selalu bersungut-sungut kepada Allah. Mereka marah. Dan kalau kita melihat saudaraku, mereka senantiasa menyalahkan Tuhan atas setiap peristiwa yang mereka alami. Padahal kalau kita memperhatikan, sudah banyak mujizat, sudah banyak perbuatan-perbuatan yang besar yang sudah didemonstrasikan oleh Allah di depan mata bangsa Israel. Tetapi saudaraku, mereka tidak pernah mengalami perubahan secara pikiran. Ketika menghadapi tantangan, justru mereka lebih gampang marah, mereka lebih menyalahkan orang lain, bahkan juga mereka menyalahkan Musa sebagai seorang pemimpin, dan tidak jarang juga mereka selalu mempersalahkan Tuhan. Nah, itu sebabnya saudaraku, karakter seperti ini itu harus dibuang dari kehidupan bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Itu makanya kalau saya memperhatikan, Allah, saudaraku, mendidik bangsa Israel supaya mereka benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Allah. Makanya di dalam ayat yang keempat dikatakan Allah membawa bangsa Israel melalui jalan yang belum pernah mereka lalui sebelumnya. Artinya saudaraku, bahwa jalan yang dilalui oleh bangsa Israel itu bukanlah jalan yang umum dipakai oleh orang banyak. Karena kalau kita melihat sebenarnya dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, itu sebenarnya ada jalan pintas, saudara, yang disebut dengan jalan raja. Nah, di dalam jalan raja ini, anak-anak muda dan remaja, sebenarnya itu adalah jalan yang sangat mudah mereka tempuh. Tetapi saudaraku, Allah tidak membawa bangsa Israel berjalan melalui jalan raja ini. Tetapi justru Allah membelokkan jalan bangsa Israel melalui padang gurun. Di sinilah saya melihat bagaimana didikan Allah seringkali membawa kita kepada hal-hal yang tidak kita pahami, yang sulit kita mengerti, tetapi sebenarnya maksud dan tujuan Allah adalah untuk mendidik kita sebagai generasi muda. Jangan sampai kita hidup mengandalkan kemampuan kita. Jangan kita berjalan mengandalkan kehebatan kita ataupun kemahatauan kita. Tetapi saudaraku, di dalam perjalanan hidup kita ada banyak hal yang tidak pernah kita pelajari, yang tidak pernah kita ketahui. Allah izinkan itu kita lalui, saudaraku, dengan satu maksud dan tujuan Allah untuk mendidik kita supaya kita berjalan dengan iman, ya, supaya kita benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Allah. Walaupun kita masih remaja, walaupun kita masih muda, merasa kita hebat, merasa kita kuat, merasa kita pintar, anak-anak muda, tetapi itu tidak cukup menjadi modal kita untuk mencapai keberhasilan di dalam hidup. Mungkin untuk mencapai keberhasilan secara jasmani, saudara, untuk mencapai apa yang kita inginkan, itu bisa saja kita raih, saudara. Tetapi sesungguhnya bukan itu tujuan Allah atas hidup saya dan saudara.
Kita dirancang oleh Allah ada di dalam dunia ini bukan hanya untuk mencapai keinginan-keinginan daging kita. Tetapi maksud dan tujuan Allah yang paling terpenting adalah bagaimana selama kita ada di dalam dunia ini, kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita berjalan menyenangkan hati Allah, dan hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya anak-anak muda dan remaja yang terkasih di dalam Tuhan, Allah tidak mendidik kita supaya kita hidup egois, hanya mementingkan diri kita sendiri, hanya memikirkan diri kita bagaimana supaya saya berhasil, bagaimana supaya saya sukses, bagaimana supaya saya menjadi orang yang kaya raya dan lain sebagainya. Tetapi lebih daripada itu, anak muda dan remaja, di dalam keberhasilan, di dalam kesuksesan yang kita raih, hidup kita boleh bermanfaat bagi orang lain. Di mana kita boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang karena kita memiliki pribadi Yesus di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya anak-anak muda dan remaja, ketika Allah membawa kita kepada sebuah perjalanan yang sulit kita pahami, ketika Allah membawa kita kepada satu situasi di mana kita merasa kita tidak mampu lagi untuk berjalan, saat itulah kita disadarkan oleh Tuhan bahwa sesungguhnya kita tidak boleh bergantung kepada diri kita dan kekuatan saya dan saudara. Tetapi tujuan Allah adalah ingin membawa saya dan saudara supaya belajar kepada firman Allah, supaya kita belajar untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Itu makanya seringkali Allah membelokkan rencana kita dengan satu maksud dan tujuan, supaya kita kembali kepada rencana Allah. Karena rencana Allah atas hidup saya dan saudara sebagai anak-anak muda dan remaja adalah rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ya, jadi anak-anak muda, kalau hari-hari ini mungkin Allah membawa kita kepada situasi yang menurut kita sulit kita pahami atau tidak pernah kita lalui, saudara, sebenarnya itu adalah didikan Tuhan untuk kita belajar percaya, belajar mengandalkan Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Dia. Dan yang kedua adalah di mana Allah mengajar bangsa Israel supaya mereka hidup di dalam kekudusan. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang kelima, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika bangsa Israel ingin menyeberangi sungai Yordan, ya, di mana Allah mengajar bangsa Israel supaya mereka hidup dalam kesucian. Kalau saya merenungkan kebenaran firman ini, sebenarnya tidak relevan ya dengan apa yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel. Kenapa saya berkata demikian dengan anak-anak muda dan remaja? Sebenarnya mereka, bangsa Israel, ingin menyeberangi sungai Yordan. Ya, pada saat itu saudaraku, bangsa Israel itu berjumlah lebih kurang 3 juta jiwa, saudara. Itu adalah jiwa yang sangat banyak, ya. Kalau menurut pemikiran manusia kita, sebenarnya yang perlu dipersiapkan oleh bangsa Israel adalah bagaimana mereka bergotong royong untuk membangun jembatan, ya, supaya umat Israel bisa menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi saudaraku, kalau saya perhatikan di dalam ayat yang kelima, justru apa yang disampaikan oleh Yosua pada waktu itu sangat bertolak belakang dengan apa yang sedang mereka hadapi. Ya, apa hubungannya dengan kesucian, dengan menyeberangi sungai Yordan, saudara? Sebenarnya tidak ada secara lahiriah. Tetapi saudaraku, anak-anak muda dan remaja, Allah tidak pernah salah. Setiap Allah berbicara kepada kita,
Setiap Allah menyampaikan firman-Nya kepada umat-Nya, pasti ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan ingin kerjakan bagi saya dan saudara. Anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya Allah ingin mengajar bangsa Israel supaya mereka meninggalkan segala perbuatan-perbuatan mereka yang tidak berkenan kepada Allah. Karena ketika mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan mereka yang tidak baik, ketika mereka hidup di dalam kekudusan Allah, maka disitulah mujizat terjadi. Kalau saya hubungkan ayat ini dengan 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10, saudara, di mana Rasul Paulus memberikan sedikit gambaran tentang dosa yang telah diperbuat oleh bangsa Israel. Ada beberapa dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Yang pertama adalah mereka selalu menginginkan hal-hal yang jahat. Nah, ini sangat berbahaya, saudara. Kenapa seringkali banyak orang Kristen masih menginginkan hal-hal yang jahat di dalam hidupnya? Itu membuktikan bahwa saya dan saudara belum mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Kita masih orang-orang Kristen duniawi, kata Alkitab. Itu makanya anak-anak muda, Allah tidak mau ketika bangsa Israel sudah ada di tanah Kanaan, mereka selalu menginginkan hal-hal yang jahat. Untuk melihat janji Tuhan, untuk melihat penggenapan firman Allah terjadi dalam kehidupan kita sebagai generasi muda, Allah mau membuang segala keinginan-keinginan yang jahat yang ada di dalam hidup kita. Allah mau supaya keinginan kita adalah keinginan-keinginan yang baik, keinginan yang telah dibaharui oleh Tuhan, sehingga keinginan kita harus selaras dengan keinginan Tuhan. Yaitu apa, saudara? Menginginkan hal-hal yang baik. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, ya, setelah kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, anak-anak muda dan remaja, jangan sampai keinginan-keinginan kita sama seperti orang-orang dunia. Ketika orang-orang dunia masih menginginkan hal-hal yang jahat, kita masih suka melakukannya. Allah tidak mau hal yang demikian, saudara. Kita harus tampil beda. Kita harus selalu menginginkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya adalah di mana dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah mereka masih suka menyembah berhala. Ya, mereka masih suka menyembah kepada berhala. Nah, ini merupakan sifat yang masih sulit, saudaraku, yang ditinggalkan oleh bangsa Israel. Kenapa sebelum Tuhan memanggil bangsa Israel menjadi suatu umat kepunyaan Allah, memang bangsa Israel punya latar belakang sebagai penyembah-penyembah berhala. Tetapi kadang-kadang setelah mereka sudah percaya kepada Tuhan, Tuhan telah memanggil mereka menjadi umat kesayangan Tuhan. Tetapi sifat-sifat yang lama ini, itu masih seringkali muncul dalam kehidupan mereka. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Rasul Petrus, dahulu kita adalah kegelapan, tetapi Tuhan telah memanggil kita kepada terangnya yang ajaib. Supaya apa? Supaya kita menjadi imamat yang rajani. Imamat yang rajani adalah sebagai imam yang hanya menyerahkan hidup kita sepenuhnya hanya untuk menyembah kepada pribadi Allah itu sendiri yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak muda di era sekarang, mungkin kita tidak lagi menyembah kepada berhala. Tetapi saudaraku, penyembahan kepada berhala itu artinya adalah ketika kita mengasihi sesuatu melebihi kasih kita kepada Tuhan. Seulangi sekali lagi, penyembahan kepada berhala adalah sesuatu di mana kita mengasihi sesuatu lebih daripada kasih kita kepada Tuhan. Nah, ini bahaya anak-anak muda, ya. Jadi segala sesuatu yang kita miliki,
itu bisa menjadi berhala dalam diri kita. Segala sesuatu yang kita kasihi melebihi daripada Allah itu menjadi berhala dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang kita pernah terjadi di dalam Injil Matius, di mana pada saat itu ada seorang kaya yang masih muda, saudara. Waktu itu dia datang kepada Yesus dan dia bertanya bagaimana caranya untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Yesus katakan, engkau harus melakukan seluruh hukum Taurat dengan baik, maka engkau akan beroleh hidup yang kekal. Anak muda itu berkata, Tuhan, aku sudah melakukan itu sejak dari masa muda. Tetapi Yesus berkata, ada satu hal lagi yang masih kurang dalam dirimu. Apa itu? Juallah segala apa yang kau miliki, bagikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau datang kepadaku. Tetapi anak muda itu menjadi sedih dan dia meninggalkan Tuhan. Anak-anak muda dan remaja yang terkasih dalam Tuhan, ternyata anak muda ini masih menyimpan berhala di dalam hatinya, yaitu adalah harta yang dia miliki. Harta itu sendiri tidak salah anak muda dan remaja. Tetapi kalau kita mengasihi harta benda kita melebihi kasih kita kepada Tuhan, itu adalah sesuatu yang sangat salah. Makanya anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan, untuk kita dapat melihat kuasa Tuhan, supaya kita dapat melihat perjanjian Tuhan digenapi dalam kehidupan kita, seringkali Tuhan mendidik kita untuk kita meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kita harus hidup di dalam kesucian yang daripada Allah. Yang ketiga adalah dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel, sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10 adalah pesta porah. Ya. Nah, ini juga sangat berbahaya. Apalagi di era zaman sekarang ini, anak-anak muda, ada banyak orang itu hidup dalam pesta porah. Ya. Di mana mereka berusaha untuk menyenangkan keinginan-keinginan daging mereka dengan cara-cara yang tidak baik. Dan yang selanjutnya juga adalah mereka suka mencobai Tuhan. Ya, mencobai Tuhan artinya adalah di mana bangsa Israel mereka selalu bersungut-sungut kepada Allah. Ini sangat berbahaya. Anak-anak muda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan, persungutan itu adalah salah satu dosa yang sangat dibenci oleh Allah. Allah tidak mau kita sebagai anak-anak Tuhan suka bersungut-sungut atas setiap apa yang sedang kita alami. Allah selalu mengajarkan kepada kita supaya kita mengucap syukur dalam segala hal, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Kenapa? Karena kedua keadaan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena tidak selamanya kesusahan yang kita alami itu adalah hal yang buruk dalam kehidupan kita, tidak. Tetapi hal buruk yang kita pikirkan itu adalah sesuatu yang buruk. Tetapi sebenarnya itu adalah jalan yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa kita kepada keberhasilan. Ya, jadi anak-anak muda, mulai dari masa remaja dan masa muda kita, apapun pengalaman-pengalaman hidup yang kita jalani, jangan kita suka bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan, saudara. Ya, tapi mari kita terus belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ya, karena di balik ucapan syukur yang kita panjatkan kepada Tuhan, ada kuasa, ada kekuatan yang dahsyat yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kuasa ucapan syukurlah yang memampukan kita untuk kita bisa cakap menghadapi setiap masalah. Ucapan syukur itu bisa mengubah keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kuasa ucapan syukur itu memampukan kita untuk mengubah pencobaan menjadi kemenangan di dalam hidup saya dan saudara. Makanya anak-anak muda hari-hari ini sebagai anak Tuhan, mari kita selalu mengucap syukur. Lewat sikap, lewat perbuatan kita, dan lewat ibadah
yang kita kerjakan kepada Tuhan. Dan yang selanjutnya adalah yang terakhir, bahwa Allah selalu mendidik kita untuk hidup di dalam ketaatan. Ya, hidup dalam ketaatan itu bukanlah sesuatu yang sangat mudah, ya, di mana kita harus mematikan keegoan kita. Kita harus mematikan keinginan-keinginan kita, saudara. Makanya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkut tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Haleluya. Nah, anak-anak muda, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-6 itu, seolah-olah tidak ada sesuatu yang kita dapatkan, saudara. Tetapi ketika saya merenungkan ayat ini, saya melihat di sana ada sebuah nilai ketaatan yang begitu luar biasa. Di mana pada waktu itu Allah memerintahkan bangsa Israel supaya para imam lebih dahulu menginjakkan kaki mereka untuk mereka berjalan, saudara. Anak muda dan remaja bisa bayangkan bagaimana mungkin seseorang bisa berjalan menyeberangi sungai yang begitu dalam ini tanpa ada jembatan, saudara. Ya, kalau mungkin anak-anak muda membayangkan kita disuruh berjalan, karena apa, saudaraku? Karena pada waktu Tuhan memerintahkan mereka untuk berjalan, saudara, di sana mujizat belum terjadi. Tetapi Alkitab berkata ketika para imam menginjakkan kaki mereka, melakukan firman Allah, mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka mujizat Allah terjadi. Maka Tuhan membuat jalan yang begitu luar biasa, sehingga bangsa Israel bisa menyeberangi sungai Yordan di tanah yang kering. Jadi saudaraku, kalau saya memperhatikan di dalam ayat ini, Tuhan tidak membelah dulu sungai tersebut, saudara, baru mereka bisa jalan, tidak. Tetapi Tuhan katakan berjalanlah, para imam harus menginjakkan kakinya. Kalau kita memakai pikiran kita, kita tidak akan berani, saudara. Artinya itu sama saja itu dengan sikap yang konyol. Bagaimana kita berjalan di atas jalan air yang masih dalam? Kita pasti akan mengalami kematian. Tetapi ketika bangsa Israel dan para imam mentaati firman Tuhan, maka mujizat Tuhan terjadi. Anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak pernah salah di dalam kehidupan kita. Apapun firman Tuhan yang saudara dengarkan, walaupun mungkin itu seketika itu belum engkau pahami dengan baik apa maksud dan rencana Tuhan, saya mau katakan taati dan lakukanlah, maka mujizat pasti akan terjadi. Ya, hari-hari ini saudara, di tengah-tengah ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang, seringkali pikiran kita yang lebih dominan. Ya, kadang-kadang ketika Tuhan berbicara kepada kita, seringkali kita pikirkan dulu. Kalau tidak masuk akal kita, kadang-kadang kita tidak mau melakukan. Hal-hal yang masuk akal aja kadang-kadang kita sulit untuk melakukannya, apalagi yang tidak masuk dengan akal kita. Tetapi anak muda, mulai dari sejak masa muda dan remaja, Tuhan selalu mendidik kita untuk hidup dalam ketaatan. Karena saya perhatikan ketaatan itu selalu mendatangkan mujizat di dalam kehidupan kita. Itu makanya anak-anak muda, mari saudaraku, hari-hari ini kita teruslah belajar untuk taat kepada Tuhan, supaya kita menikmati mujizat Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman-Mu Engkau meteraikan dalam hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu membawa kami sebagai anak-anak muda dan remaja untuk melihat kuasa perjanjian Tuhan digenapi dalam hidup kami. Tuhan menolong kami semua supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati semua
para pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan malam ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami semua, seluruh anak-anak muda remaja GPD Metro dimanapun berada. Tuhan berkati, jadikan mereka menjadi anak-anak muda yang taat, jadikan mereka anak-anak muda yang terus bergantung kepada Tuhan, dan mereka terus berjalan dalam iman, supaya kami menjadi generasi muda yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu buat ibadah yang diberkati Tuhan malam ini. Kami percaya kami semua diberkati Tuhan, dan firman-Mu tinggal di dalam hati kami, dan berikan kami kekuatan oleh Roh Kudus-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Akhirnya anak muda yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal menyertai dan memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya berkata bersama-sama, amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.